Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini viral grup chat Facebook yang sangat menjijikkan perilaku bernama Fantasi Sedarah, ya, di mana puluhan ribu anggotanya memberikan fantasinya, memberikan rasanya, sekiranya kalau menikmati keindahan seksual dari para anggota keluarganya. Ada seorang bapak menceritakan tentang kemolekan tubuh putrinya yang masih di bawah umur. Demikian juga anak menceritakan tentang fantasinya tentang kemolekan tubuh ibunya. Dan bersamaan dengan itu terjadi perbuatan incest di mana-mana. Ada seorang ibu melakukan hubungan intim dengan dua anaknya. Bahkan ada kakak beradik melakukan hubungan incest, hubungan seksual sampai melahirkan anak. Dan baru-baru ini anaknya itu viral karena dikirim melalui ojol ke tempat ibadah dan anaknya sudah meninggal. Ada apa ini? Bagaimana dengan aspek hukumnya? Apakah seorang ibu yang melakukan hubungan intim dengan anaknya mau sama mau merupakan perbuatan pidana? Apakah benar secara medis bahwa hubungan intim keluarga saudara bisa berakibat cacat moral dan cacat mental? Inilah Hot Room. Fantasi Saudara bisa mengintai dari dalam rumah. Hotman tetap berpesan kepada para pemirsa agar minimum 3 kali sehari minum kopi. Anda akan merasakan seperti yang saya rasakan, metabolisme, energi lebih kuat, dan daya ingat semakin meningkat. Itulah khasiat dari kopi luwak hitam premium. Tapi ingat, jangan pakai gula agar Anda tetap seperti Hotman Paris. Kopi luwak hitam premium. Pak Raffles. Iya, Bang. Dari Polda Metro Jaya, ya. Malam, Bang. Pak Merpaung lebih tepatnya, ya, sesama Batak nih. Apa perkembangan penyidikan terhadap Fantasi Saudara ini? Bisa diuraikan? Ya, baik. Makasih, Bang. Saya panggil Bang aja ya, Bang. Ya. Jadi per hari ini kami sudah dengan Barreskrim sudah melakukan penahanan terhadap 6 tersangka. 6 tersangka? Ya. Ya. Terus? Tapi tetap tim kami masih banyak yang ada di lapangan untuk mencari yang sudah bisa terdeteksi ini, Pak. Itu Bang. motif ekonomi atau apa? Atau hobi doang? Ya, dari 6 orang yang sudah kami amankan ini, ada yang ekonomi, ada yang memang untuk kepuasan pribadi, Bang. Misalnya ekonomi apa? Apa dia produksi video? Apakah sampai produksi video porno atau hanya menceritakan bagaimana rasanya melakukan hubungan intim dengan anggota keluarganya? Yang sudah kami amankan ini dia lebih kepada apa yang dia download, dia upload lagi dengan bayaran. Bayarannya itu 50.000 dapat 20 konten dan 100.000 dapat 40 konten. Oh, jadi orang yang membuat konten itu dibayar gitu? Adminnya dia. Kayak adminnya? Ya. Terus apa? Boleh nggak sedikit diceritakan secara umum? Apa? Fantasi kayak apa sih? Kalau di Facebook grup Fantasi Sedarah ini, itu fantasi berhubungan seksual dengan saudara yang sedara atau yang derajat yang lebih tinggi, mungkin sepupunya atau mertuanya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini, Bang, tidak semua yang diceritakan itu benar. Itu banyak yang palsu juga gitu. Betul. Hanya sekedar agar tampil atau bagaimana? Foto yang ada itu atau video yang ada itu dia dapat dari download dari internet, kemudian disisipkan cerita-cerita yang menarik, mungkin itu. Dari hasil penyelidikan ada nggak yang benar-benar terbukti bahwa seorang ayah misalnya fantasinya itu diterapkan berhubungan intim dengan putrinya atau bagaimana? Pada kasus ini sama keponakannya, Bang. Sama ponakannya? Ponakan, ya. Umur berapa itu? Ponakannya umur 8 tahun dan 12 tahun. Oleh perempuan. Yang cowok? Ya, pelakunya laki-laki, korbannya perempuan kecil. Umur 6 tahun? 8 tahun dan 12 tahun. Benar-benar berhubungan intim? Pelecehan.
Maksudnya pelecehan sampai berhubungan intim, berhubungan badan? Menyentuh kemaluan. Berhubungan badan? Bukan, menyentuh. Oh, menyentuh. Terus itu dilakukan, diceritakan untuk mendapatkan uang atau apa? Kalau yang ini adalah kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi? Ya. Dan semua pelakunya ini yang sudah tertangkap, adminnya atau pelakunya? Ada yang admin, ada yang member aktif, dia juga sering upload konten, ada yang pelaku. Jadi dia membuat konten itu ya dengan handphonenya, dengan tangannya. Gitu, Bang. Oke. Apakah kan ini kan anggotanya puluhan ribu? Betul. Apakah cuma 6 orang ini yang akan disidik atau masih ada calon tersangka lainnya? Tentu tidak, Bang, karena ini kan sudah menjadi komitmen Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ini satuan baru, Bang, baru dibentuk November 2024. Dan Gitu. sudah memang ini salah satu target utama kami, prioritas kami untuk mengungkap pornografi anak di bawah umur. Terus akunnya ini sudah diblokir? Sudah diblokir. Facebook Facebook grupnya, Bang. Sudah diupload. Itu yang blokir itu Facebooknya atau dari kementerian? Kementerian Komdigi berkoordinasi dengan tadi disebutkan Meta. Meta itu grupnya Facebook. Oh begitu. Sekarang kita mau tanya dulu Pak Dirjen dari Kementerian Komdigi. Halo Pak Alek. Halo, selamat malam Bang Hotman. Ya. Selamat malam narasumber yang lain. Bisa Bapak uraikan kejadian sebenarnya atas fantasi saudara ini dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Bapak? Baik, Bang Hotman. Di sini kami mau sampaikan bahwa kami melakukan penanganan terhadap konten negatif di ruang digital secara menyeluruh, itu termasuk konten pornografi. Ya. Namun Komdigi juga menindaklanjuti aduan dari masyarakat dalam hal ini mengenai keberadaan komunitas online tersebut. Nah, Komdigi memiliki tim yang menggunakan sistem crawling untuk mendeteksi konten negatif seperti pornografi, kekerasan, perjudian, dan bentuk perbuatan lain yang dilarang di Undang-Undang ITE. Nah, kemudian dari laporan itu Komdigi kemudian melakukan verifikasi cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak platform dalam hal ini terkait dengan kasus ini dengan Meta untuk melakukan pemblokiran akun yang diadukan. Nah, dalam kegiatannya Komdigi di sini melakukan kegiatan selama 24 jam Ya. untuk mencari grup, konten, dan akun sejenis yang sejenis dengan model fantasi saudara ini. Nah, dari berdasarkan hasil patroli tersebut, sampai saat ini kita sudah memproses 50 grup komunitas online, 64 akun, 28 konten di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta. Jadi total seluruhnya itu ada 142 konten yang kita proses bersama Komdigi, Meta, dan tentunya data ini juga kami serahkan ke aparat penegak hukum. Nah, di samping yang ada di bawah Meta, di Facebook, itu kami menemukan juga 17 akun yang ada di platform Twitter. Nah, itu yang mungkin gambaran yang bisa kami sampaikan, Bang Hotman. Ya. Katanya fantasi saudara ini agak tersembunyi. Gimana akhirnya bisa ditemukan? Kami melakukan crawling atau pencarian itu kan berdasarkan kata-kata kunci atau keyword yang apabila kata-kata tertentu yang sudah kita masukkan dalam database kita itu ketemu, itu akan memicu flagging untuk dilakukan konten analisis. Nah, di samping tadi crawling secara otomatis, kita juga menerima aduan dari masyarakat. Ya. Demikian, Bang Hotman. Tapi yang berhak memblokir itu kan kayak Facebook, Komdigi kan tidak punya otoriti untuk untuk menghentikan itu akun. Yang itu harus Facebooknya yang harus melakukan. Ya, untuk
penyelenggara sistem elektronik yang user generated content itu memang ada di PSE-nya, di platformnya, yang bisa memutus akses dari akun-akun itu. Tetapi pemerintah itu mempunyai sistem untuk mengatur kepatuhan para platform atas permintaan dari kita untuk melakukan pemutusan akses atau takedown. Artinya platform tersebut masih tunduk kepada kementerian, begitu? Tepatnya tunduk kepada pengaturan yang ada. Oke, jadi total sekarang yang sudah diblokir ada berapa semua yang mirip-mirip Fantasi Sedara ini? Tadi kami sampaikan, Bang Hotman, ada 142 konten incest di Facebook. 142? Dan ada 142 konten incest di Facebook dan 17 akun di platform X. Ini dalam proses untuk proses takedown. Akun incest saja 142, betapa moral ini sudah berubah. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Kita istirahat. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Reza. Apa yang terjadi dengan kejiwaan masyarakat Indonesia? Begitu banyak kesempatan mencari pasangan. Kenapa yang diincar malah putrinya, anaknya untuk hubungan intim? Pertanyaan Bang Hotman itu mengasosiasikan masalah incest ini sebagai sebuah penyimpangan. Bagaimana mungkin ada orang yang berperilaku semikian bejat, tertarik secara seksual sekaligus secara menyimpang pada darah dagingnya sendiri, misalnya seperti itu kan? Sayangnya tidak serta-merta incest terposisikan sebagai sebuah perbuatan yang ilegal. Di sejumlah negara, ini mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran yang keliru ya, tapi harus saya katakan di sejumlah negara incest ternyata dipraktekkan dan bukan persoalan hukum. Sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai misal, ketika incest dilakukan oleh orang tua dengan anak, tapi anaknya sudah masuk usia dewasa, dan relasi terlarang mereka itu, terlarang tanda petik, disertai dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka praktis itu bukan menjadi persoalan hukum. Pertanyaannya, kenapa kok menyukai anggota keluarganya? Apa yang terjadi secara kejiwaan? Dalam perbincangan tentang penyimpangan dari psikologis, selalu ada faktor disposisi, faktor dalam, faktor internal, dan faktor situasi, faktor eksternal, faktor lingkungan. Saya berada pada mazhab kedua di dalam psikologi yang meyakini bahwa sesungguhnya faktor situasi, faktor lingkungan itu jauh lebih dominan ketimbang faktor disposisi. Sehingga pertanyaan kenapa ada orang yang memiliki ketertarikan seksual menyimpang sekaligus jahat, talenta bukan penjelasannya karena faktor situasi. Apa itu? Karena kesempatannya ada. Karena ketidakmampuan, keterbatasan untuk mengekspresikan gairah seksual secara normal kepada pihak-pihak yang juga normal. Betul. Nah, saya bayangkan bahwa faktor situasi sekali lagi yang lebih dominan. Karena itu, saya tidak bersepakat sesungguhnya ketika incest diembel-embeli dengan narasi sebagai sebuah penyimpangan. Tapi saya lebih serak ketika incest disebut saja sebagai sebuah kejahatan. Kendati harus kita akui juga dalam hukum positif Indonesia tidak ada hukum spesifik tentang incest. Walaupun kemudian jaring pidananya bisa tersebar lebih luas. Misalnya kita anggap ini sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kalau korbannya masih anak-anak, berarti kita juga bisa gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ini sudah jelas merupakan tindak seksual, maka tindak pidana kekerasan seksual. Kalau ada unsur pornografi, penyebar luasan tayangan-tayangan tidak senonoh, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE. Jadi saya bayangkan ada 5 sampai 6 piranti hukum yang bisa kita kenakan pada pelaku. Bisa nggak disebutkan karena memang itu faktor gangguan kejiwaan? Sekali lagi, saya memilih untuk mengatakan ini sebagai sebuah kejahatan. Alih-alih dilatar belakangi oleh faktor disposisi atau faktor dalam, saya meyakini faktor situasi lah yang memegang peranan utama mengapa sampai ada orang yang berbuat bejat sedemikian rupa. Begitu? Ya.
Jadi bukan karena faktor orangnya terganggu jiwanya. Tidak. Hati-hati, kita tidak sembarang bicara tentang orang yang melakukan aktivitas seksual. Ya, tapi kita sedang bapak dengan anak di bawah umur, apa juga gangguan jiwa? Kita sedang berbicara tentang orang yang menyalurkan hasrat seksualnya secara jahat. Ya. Kita ingin dia dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ya. Karena itu berhati-hati ketika kita asosiasikan kasus ini dengan serba neka istilah yang mengarah pada penyakit. Ya. Gangguan, kelainan, penyimpangan, patologi, dan seterusnya. Ya. Karena sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, begitu kita sematkan embel-embel terkait penyakit, maka tidak tertutup kemungkinan. Logis, orang yang sakit sepatutnya diberikan apa? Diberikan pengobatan. Ya. Saya pribadi punya mindset filosofi penghukuman retributif terhadap orang yang melakukan kejahatan, terlebih kejahatan semacam ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya tidak ambil pusing bahwa pelaku apakah sakit atau tidak, tapi hukum seberat-beratnya. Terima kasih. Ibu Adinda, pemerhati perempuan. Di Jakarta ini setiap tahun lebih banyak perempuan yang datang sebagai perantau. Begitu banyak kesempatan bagi bapak-bapak atau cowok untuk mencari perempuan pasangannya. Tapi kok sampai anak-anak perempuannya yang umur 2 tahun. Gimana pandangan sebagai pemerhati perempuan ini? Iya, terima kasih Bang Hotman. Di sini kita pasti melihat dengan pendekatan secara sosial, masyarakat maupun teori-teori yang ada, termasuk juga pendekatan agama. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya, Mas Reza, betul sekali bahwa kita diperlihatkan kepada tadi ada beberapa faktor dalam catatan saya tuh disintegrasi nilai moral etika. Jadi masalah moral. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi adanya disfungsi dari keluarga. Artinya keluarga tidak berfungsi dengan baik. Termasuk kami mohon izin sedikit akan mengingatkan kepada pemerintah pusat dan daerah bagaimana peran dari pemerintah pusat dan daerah sangat-sangat lemah. Artinya kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Komdigi atau sahabat-sahabat dari Mabes Polri maupun Polda-Polda ya, dengan adanya siber. Tapi bagaimana kemampuan dengan mendeteksi dini, kami katakan masih sangat lemah. Dan kami berharap bahwa ini didukung oleh semuanya, anggaran, personel, dan sebagainya. Ditambah lagi, belum lagi kalau dalam catatan saya, dengan teori-teori yang dikatakan oleh Shaw and Mickey, bagaimana teori disorganisasi sosial itu telah ada hari ini, terlihat dengan bagaimana komunitas itu dengan bangganya mereka melakukan show off bahwa ada loh predator di dalam keluarga. Jadi analisa ibu faktor utama apa penyebabnya itu dulu? Pertama adalah budaya patriarki kita. Budaya? Patriarki. Di mana bahwa perempuan, anak itu adalah komunitas seksual yang boleh dikatakan tadi sah-sah saja. Sehingga ini adalah suatu kejahatan. Karena kita melegalkan dalam tanda kutip, jika perempuan dan anak itu dalam suatu keluarga boleh diapa-apakan. Demikian. Tapi yang terjadi kan bukan hanya bapak dengan putrinya, tapi juga ada sepupu, bersaudara, betul. Ibu dengan anak, hubungan intim, itu apa itu penyebabnya? Nah, lagi-lagi tadi yang saya sampaikan bahwa fungsi keluarga tidak berjalan di situ. Pola asuh yang sangat boleh dikatakan sangat buruk, bukan hanya boleh dikatakan misalnya pengabaian dan sebagainya. Apa faktor ekonomi juga? Dia nggak ada kesempatan jajan di luar? Tidak, faktor ekonomi bisa jadi salah satu penyebab karena seperti disampaikan tadi juga ruang-ruang sempit dalam keluarga itu pun juga. Misalnya, mohon maaf ya Bang Hotman dan rekan-rekan semua, pada saat seorang anak misalnya tidur atau mungkin fantasi jahat sang ibu melihat anak remajanya tumbuh menjadi menurut seksualnya godaan. Nah itu bisa terjadi. Tapi saya sepakat dengan sahabat saya Mas Reza bahwa ini adalah suatu kejahatan. Buat apa kita punya piranti di mana di situ banyak sekali undang-undang yang ada, tapi semua terasa seperti judul hari ini kita bungkam. Kita semua terbungkam sampai ratusan akun tentang incest. Bang Hotman, mohon izin, saya pernah menjadi komisioner KPAI ya Mas Reza, Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Saya katakan fakta ini sudah ada jauh dari sebelum 2014. Berbuat oke, tapi kenapa bangga menceritakan dia punya kebejatannya itu melalui kalau akun menurut Facebook. Sedikit teori dari psikologi yang sudah disampaikan Mas Reza, di sini kan juga ada semacam boleh dikatakan mindset yang dia punya itu salah dalam mindset, kan? Ditambah lagi dengan
lemahnya kontrol keluarga, kontrol sosial. Apakah sekarang ini incest itu menurut pengamatan Ibu semakin banyak dibandingkan tahun-tahun lalu? Semakin banyak. Semakin banyak. Bukan hanya semakin banyak, Bang Hotman, tapi bermutasi menjadi sesuatu hal yang tren. Bermutasi sekarang menjadi yang maha dahsyat. Kenapa? Karena berani untuk tadi melakukan satu komunitas, mereka sekarang berani untuk aktualisasi ya, dengan adanya forum-forum di media sosial, kita sebut tadi disebutkan Facebook, itu sudah menyatakan dalam teori sosial artinya mereka ingin saya harus dilegitimate. Oke, sangat menjijikan, justru incest semakin bahkan secara terbuka diviralkan. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Minum kopi 3 kali sehari akan meningkatkan daya ingat. Jadi kalau kamu di hari tua, jangan sampai tidak kenal anak dan cucumu, minumlah kopi luwak hitam premium minimum 3 kali sehari tanpa gula seperti Hotman Paris. Pak Asmi, ahli hukum pidana, apakah seorang ibu atau seorang bapak yang melakukan hubungan intim dengan putrinya atau anaknya yang sudah dewasa dua-duanya, dan tidak ada yang protes, walaupun terbongkar ke publik, pidana nggak? Ini yang menjadi ruang dialektika. Tapi kalau kita baca pengaturan KUHP, itu hanya fokus kepada anak-anak. Jadi garis lurus sampai lapisan ketiga, itu baik lurus maupun lateral, menyamping antara paman dan keponakan dan segala macam. Tapi jika sudah dewasa, itu akhirnya dia tidak lagi masuk pemerkosaan atau kejahatan seksual. Akhirnya zina. Waktu terjadi deliknya zina, hak hukumnya menjadi delik aduan, Bang Hotman. Hanya kalau suaminya protes atau istri jangan. Pada waktu delik aduan akhirnya banyak orang yang menyamarkan karena rasa malu, rasa risih. Akhirnya tidak mau untuk membongkar itu, akhirnya berdamai dengan perasaan dan keadaan-keadaan. Jadi bukan tidak pidana Pak sekarang? Bukan tidak pidana, jadi dirasionalisasi lah. Nanti padahal itu tidak benar, dirasionalisasi saja. Karena sesuatu, keadaan tertentu. Kalau ekonomi. kakak beradik tapi sudah sama-sama dewasa melakukan hubungan intim, biar masyarakat tahu itu pidana atau bukan? Sepanjang suka sama suka akan sulit. Kecuali di situ ada pengancaman, pemerkosaan. Biasanya kejahatan-kejahatan yang tadi, kalau tadi Pak Reza bilang itu tadi, itu adalah kriminal. Itu nanti akan ada tuh pemerkosaan yang berulang-ulang. Terus dia itu diancam. Terus ada tipu daya. Terus misalnya rekaman ini akan saya viralkan. Itu sudah pemerkosaan? Ya, kalau itu kriminal. Kalau mau sama mau, kakak beradik pun kalau sama-sama dewasa, bukan merupakan tidak pidana? Bukan tidak pidana yang diatur di dalam aturan kita. Oke, bagaimana dengan seseorang di dalam akun di Facebook menceritakan bahwa betapa dia nafsu sama putrinya, betapa dia ingin menikmati putrinya, hanya dengan omongan, itu pidana bukan? Kalau itu, makanya ini harus disisir oleh katakanlah teman-teman di kepolisian. Karena kan kalau pidana itu kan harus meletakkan pada perbuatan atau keadaannya. Seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga untuk melakukan tindak pidana, gitu loh. Jadi fokus konsentrasinya pada perbuatan dan keadaannya. Waktu narasi-narasi itu kan tidak, Bang Hotman. Saya lebih setuju sebenarnya Komdiji dan katakanlah kepolisian harusnya kan itu kan wadah, fasilitas, memudahkan. Siapa sih yang membuat ini gitu loh? Kalau tadi begini, kalau seorang ayah dalam suatu akun yang terbuka untuk publik menceritakan, aduh putri saya cantik, umur 3 tahun, aku pengen meniduri dia. Baru aku pengen meniduri dia saking cantiknya, itu pidana atau bukan? Tidak, omongan itu kan tidak ada segala macam. Tapi nanti di kekerasan seksual bisa ditarik. Itu termasuk nggak menyiarkan 27 ayat 1
pornografi. Kata-kata seperti itu. Kata-kata itu tidak termasuk tentunya Bang Hotman, tidak menggambarkan kesusilaan kan gitu loh. Ini karena dia harus fokus pada perbuatan apa jadi yang semua terjadi. anggota klub yang ratusan itu yang di Facebook tidak bisa dipidana, yang menceritakan bahwa dia nafsu sama ibunya, nafsu sama putrinya, nggak bisa dipidana. Lah, ini yang tadi ada harus yang kita lihat secara menyeluruh kan. Hukum kan tidak ansih itu Bang Hotman. Resikonya, bahayanya, dampak kepada masyarakat. Karena sudah ada mentransmisikan. Sewaktu ada transmisi yang bermuatan, kan dulu pasal 27 ayat 1 tadi, terus nanti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga akan dilihat dampak untuk itu. Tentu ini adalah menjadi persoalan baru karena itu bukan lagi di ruang dia private, tapi sudah dapat dibaca oleh orang lain. Makanya pertanyaannya, orang yang menceritakan fantasinya di akun terbuka, putri saya molek cantik, aku pengen main di durinya, itu pidana nggak orang itu? Ya, kalau dia hanya menyatakan untuk itu tidak ada perbuatannya, ya tidak. 27 ayat 1 nggak bisa? Tidak akan mungkin untuk ditarik. Menyiarkan yang berbau seksual gitu. Ya, makanya akan dilihat ada tidak perbuatannya. Lagi-lagi kan hanya omongan doang. Akan sulit Bang Hotman. Saya pikir Bang Hotman. Dalam kasus semacam ini kita perlu pilah, bukan pisah ya, dipilah. Kita sedang berfokus pada aktivitas seksualnya atau kita sedang berfokus pada aktivitas bermedia sosialnya. Dalam ilustrasi yang Bang Hotman katakan tadi, menurut saya bukan pidana ketika kita sorot sebagai aktivitas seksual. Tidak ada aktivitas seksual di situ. Tidak ada. Tidak ada, berarti pidananya bukan di situ. Tetapi pidananya masuk ketika kita perbincangkan hal ihwal terkait dengan aktivitas bermedia sosialnya. Nah, kalau kemudian ilustrasi itu kita bingkai sebagai aktivitas bermedia sosial, bukan aktivitas seksual, maka pidananya masuk. Oke, kalau gitu kita tanya langsung kepada penyidiknya langsung. Dalam fantasi saudara, apakah bapak-bapak atau siapa itu yang menceritakan bahwa putri saya cantik tubuhnya, saya pengen menikmati, termasuk nggak dibikin sebagai tersangka? Kalau hanya itu belum. Kenapa belum? Karena kalau di undang-undang dijelaskan itu harus secara eksplisit aktivitas seksualnya. Kalau 27 ayat 1 yang barang siapa menyebarkan asusila bermuatan asusila, itu bermuatan asusila bukan? Kalau bapak menceritakan putri saya lihat, aduh aku nafsu banget gitu loh, itu asusila bukan? Kalau hanya cerita sampai saat ini belum. Oke, kalau orang yang menyebarkannya, adminnya, kayak tadi kan peserta itunya grup chatnya itu kan? Nah, kalau adminnya yang mengedarkan itu omongan itu, kena nggak? Kalau omongan belum. Omongan nggak ya? Iya. Hati-hati Bang Raffles. Sekali lagi, jangan terjadi kerancuan antara aktivitas seksual dan aktivitas bermedia sosialnya. Betul. Bang Raffles kan ada di tindak pidana siber ya? Betul. Saya sungguh-sungguh berharap ada kepekaan ekstra di teman-teman pidana siber untuk sekali lagi memastikan kita sedang berbicara tentang pidana dalam media sosialnya atau pidana terkait aktivitas seksualnya. Kalau pidana terkait aktivitas seksual, ilustrasi yang dikatakan Bang Hotman tadi memang tidak ada. Tidak ada pidananya karena tidak ada aktivitas seksualnya. Tetapi orang yang mengirim narasi asusila semacam itu di media sosial bisa dijaring pidana. Bukan undang-undang TPKS, bukan undang-undang perlindungan anak, bukan undang-undang PKDRT, tapi mungkin undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Bang Raffles harus hati-hati betul di situ, Bang. Jadi Bang Hotman, siapapun sebenarnya kalau mau diperluas, sewaktu orang sudah dari malain sih sejak awal itu jahat, memberikan fasilitas kemudahan. Karena kan hari ini ruang digital itu adalah fasilitas kemudahan juga, gitu loh. Dengan bikin grup Facebook tadi segala macam. Sebenarnya admin dan orang yang menggagas itu, ini kan seharusnya ditarik. Oke, kalau gitu biar rakyat mengerti, langsung aja pertanyaan yang sederhana. Kalau seseorang bapak dalam akun Facebook tersebut mengatakan saya suka ngintip putri saya begitu seksi, rasanya saya pengen menidu dirinya, ya hanya mau ngomong begitu. Kemudian itu disebarkan oleh adminnya. Jadi ada dua nih. Apakah dua-duanya kena pidana atau dua-duanya tidak kena pidana? Kalau batu omongan, satu ngomong, satu menyiarkan, mengedarkan.
Ya, dari segi pidana? Dari segi pidana, kalau itu akhirnya memasuk kepada leg spesialis sistematis karena dia sudah mentransmisikan, itu yang tadi dibilang, karena sifatnya sudah bermuatan kesusilaan. Ya harus. Kena pidana? Kena dong undang-undang ITE. Kalau adminnya kena, berarti orang yang ngomong itu pun kena penyertaan. Harus. Pasal 55? Harus ditarik perbuatan berlanjutnya, apalagi tadi ada rangkaian. Puluhan ribu anggota Facebook tadi bisa jadi tersangka semua dong. Ya harus dicari, Bang Hotman. Kenapa baru 6? Jadi begini, Bang, kalau kita bicara tentang yang disampaikan adalah bermedia sosialnya ya, Pak ya. Iya, bermedia sosial. Saya sependapat, cuman ini yang saya sampaikan kan pengalaman praktis saat ini sampai saat ini itu belum ada. Belum. Siap. Iya. Jadi kalau itu belum pidana, kenapa 6 orang itu jadi tersangka? Karena sudah ada gambar, sudah ada video. Oh, ada gambar dan video, kalau itu biasa kena. Betul. Kalau sebatas dia mentransmisikan omongan orang, itu bukan tindak pidana. Pada prakteknya kita belum. Oh, belum. Gimana sih kok beda pendapat? Yang jelas gini, Bang, beberapa kali kita ngelihat kasus-kasus ITE saja itu nggak terjadi aja orang sudah kena sanksi kok. Iya. Itu kan nyata. Oh, di kampung X ini kota akan dipindahkan di kampung X gitu loh. Tempat itu aja kena gitu loh. Enggak, makanya kita fokus dulu. Ini kan puluhan ribu anggota aja akun Facebook ini. Bapak tadi mengatakan itu termasuk bisa penyertaan pidana. Pasti ya? Karena mentransmisikan yang muatannya. Kata penyidik tidak. Ya ini yang memang harus kita samakan, Bang. Bahaya banget kalau itu tidak dianggap di tingkat tataran cyber, itu bukan pidana. Gitu loh. Bahaya pemikiran gimana nih Pak penyidik? Katanya enggak. Kalau sebagai admin ini kan dia membuat grup Facebook. Oke. Jadi membuat wadah di situ. Oke. Kalau atas video sama foto kita situ sepakat. Tapi kalau dia admin untuk mengedarkan omongan bapak-bapak ini loh, putri saya seksi, kalau malam tidurnya begini, aku pengen tidurin, itu bukan pidana ya? Sebatas itu belum pidana. Kata bapak ini pidana. Pidana bermuatan. Muatannya iya, betul. Ya kalau gitu kena dong semua, puluhan ribu. Prakteknya di penegakan hukum itu belum pernah terjadi, Pak. Sekarang udah terjadi. Maksudnya untuk hanya tulisan saja ya, Bang ya? Oh begitu. Iya. Kalau sudah foto, sudah video, memang selalu pasti akan kita proses. Oke, jadi itu yang peraturannya kurang tajam atau bagaimana? Atau perlu undang-undang baru atas itu? Karena itu yang sekarang menjadi merusak moral. Undang-undang kita clear kok. Sudah sangat nggak ada masalah di tataran undang-undang. Iya, nggak ada masalah. Tapi Pak penyidik mengatakan sampai sekarang belum ada yang dipidana. Kalau hanya putri saya seksi, molek tidurnya, saya pengen tidurin. Hanya sebatas saya pengen tidurin. Harus diteliti lebih jauh lagi penyidik, Bang. Gitu loh. Ini mumpung ada Bang Asmi di sini. Bagaimana kami mengawal ini, ya kan? Pada saat undang-undang ITE, ya, itu juga diperbarukan. Belum lagi undang-undang perlindungan anak, ditambah undang-undang TPKS itu memperkuat. Apalagi ada tadi undang-undang pornografi. Kami sangat tidak setuju apabila ini dikatakan tidak ada pidananya. Bukan soal atau tidak, tapi hukumnya bagaimana? Betul, hukumnya jelas, Bang. Izin. Konkursus realis, konkursus idealis itu udah jelas. Sangat jelas. Makanya kami sangat protes. Ya sudah jelas, tapi polisi mengatakan nggak termasuk. Artinya, Bang, kalau kita akan istirahat dulu deh, habis ini kita berdebat habis lagi ya. Oke. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini mau nanya kepada Bapak Alexander Sabar Belwijum, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Kopdiji. Pak Alex, ada pertanyaan singkat. Di sini ada terjadi perbedaan pendapat 3 lawan 1. Dalam akun Facebook tersebut ada admin yang menyebarkan. Terus yang disebarkan adalah omongan dari bapak-bapak mesum yang mengatakan, saya melihat putri saya, aku pengen menidurinya. Apakah pernyataan dari si bapak tersebut yang disebarkan oleh admin
menurut Bapak tergolong nggak itu perbuatan menyebarkan asusila dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE? Pidana atau tidak? Menurut 3 pidana, menurut polisi belum. Begini, Bang Hotman, Bapak Ibu narasumber yang lain, mungkin kita harus melihat dulu pengertian dari informasi dan dokumen elektronik itu sendiri dalam Undang-Undang ITE. Pengertian informasi dan dokumen elektronik di situ kan salah satunya disebut adalah tulisan. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita melihat di pengertian dari kesusilaan di dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 itu agak memang harus dipertanyakan nanti kepada ahli hukum, karena posisi kami bukan sebagai ahli hukum di sini. Pengertian kesusilaan itu disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu. Pada saat ini bagaimana? Pengertian kan ini kan di bawah kewenangan Bapak ini. Pada saat ini bagaimana? Ya, apakah kan, pidana atau tidak? Kalau seorang bapak ini kan bahasa hukum, Bang Hotman. Putri saya cantik, boleh saya pengen tidurin. Pidana atau bukan? Ya, ini posisinya kan kita berbicara dalam konteks Undang-Undang ITE ini kan, dan masalahnya di ruang digital itu bukan cuman sebatas berbicara pidana atau tidak. Di situ kan juga ada etik dan ada culture di situ. Oke, kalau gitu akan berdebat terus. Apa jaminan dari kementerian bahwa tidak akan terjadi lagi seperti ini? Akun Facebook seperti itu. Sebentar, apa jaminan dari kementerian bahwa tidak akan ada lagi akun? Saya tambahkan lagi. Kenapa? Saya tambahkan satu hal lagi, bahwa kita juga ada pemahaman mengenai child sexual exploitation material. Ya. Ini kan penyebaran, salah satunya ini adalah perbuatan menyebarkan child sexual exploitation material jadinya. Nah, makanya untuk itu kami dalam rangka mencegah agar ini tidak terjadi lagi, ada beberapa hal yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya kami memperkuat sistem pengawasan digital, termasuk modernisasi teknologi pendeteksian konten yang negatif ini. Nah, yang kedua tentunya kita ada kerjasama dengan platform digital dan aparat penegak hukum. Kemudian tentunya yang juga kita lakukan secara terus-menerus adalah meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk dalam hal edukasi dan pelaporan konten menyimpang. Terima kasih karena waktu kita sangat singkat. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Reza, apakah pernyataan seorang bapak di akun Facebook, dia bukan admin, dia hanya mengatakan, putriku kalau tidur saya perhatikan semua bentuk tubuhnya, aku pengen, suka banget, saya pengen menikmatinya. Asusila pidana atau bukan? Asusila. 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 Karena kalaupun dikaitkan tadi pernyataan Pak Alex sesuai dengan situasi kekinian, menurut saya hari ini pun itu dianggap melanggar kesusilaan. Terima kasih Ibu Erlinda. Kalau seorang ibu di dalam Facebook bersuara, aduh anak saya gantengnya seperti Hotman Paris, aku pengen tidur deh sama dia, pengen hubungan seks, pidana atau tidak? Pasti asusila dan kita dorong untuk pidana. Karena jika ini tidak kita dorong pidana, artinya sangat lemah dalam hukum. Kami ingin mengatakan, mari duduk bersama dengan aparat penegak hukum, tidak hanya kami sebagai pemerhati ataupun pakar, tapi di situ ada teman-teman kejaksaan, hakim, serta teman-teman advokat serta dari penyidik kepolisian untuk menyamakan perspektif. Jadi belum ada persamaan sekarang ini. Oke, Ibu sebagai pemerhati anak keluarga, perempuan, apa yang Anda lakukan kalau ketemu laki-laki bejat seperti ini? Ya, otomatis kami akan dorong, kita bisa mengatakan kita sebagai saksi untuk adanya dugaan tindak pidana tadi. Begitu? Harus. Dan apalagi kalau untuk dilihat pada anak, jelas hukumnya. Tapi yang kami sangat miris adalah tadi,
18 tahun lebih 1 menit saja dia sudah menjadi orang dewasa. Bagaimana negara kita bisa memberikan perlindungan? Tapi kan hukuman harus ada kepastian hukum. Betul, oleh karena itu jika ini kita masih kontraproduktif, kita tidak sama satu persepsi, ini sangat buruk. Artinya untuk apa kita punya instrumen tadi, instrumen Jadi Anda hukum? berpendapat perlu persamaan persepsi dengan dalam aparat mengimplementasikan hukum-hukum yang tadi sudah kita Pak Asmi gimana? sebutkan. Anda tetap mengatakan itu pidana. Pidana. Dan bagaimana menyamakan persepsi semuanya? Persepsinya sudah sama. Pasal 27 ayat 1 itu yang dituju adalah kata setiap orang. It's di siapapun, gitu loh. Dan dari setelah pasal 27 ayat 1 itu ada katanya begini Bang Arman. Setiap orang dilarang, sampai undang-undang dilarang, apalagi tadi dia share dengan sengaja, dia tahu, dia sadar. Itu kan secara sengaja banget yang bermuatan kesusilaan tadi. Makalah oleh Undang-Undang ITE karena itu dianggap satu komunitas Facebook tadi sebagai sarana ataupun apapun media sosial tadi harusnya masuk pada undang-undang. Tapi kan itu terlalu umum. Orang banyak bercanda di mana-mana di media, semua kena pidana dong. Oh, tidak ada yang namanya bercanda kalau untuk kaitannya yang hal. Kenapa sampai dibikin spesifik kesusilaan? Bercanda jangan yang kesana Bang Hotman. Oke Pak Polisi, Anda ini 3 lawan 1, Anda ke pojok, Anda mengatakan itu bukan pidana, takutnya nanti berkasnya dibawa ke kejaksaan, ditolak oleh jaksa. Anda tetap tidak akan memproses yang ribuan anggota itu, anggota fantasi saudara, atau hanya adminnya? Yang pertama, saya tidak mengatakan itu bukan pidana, Bang. Tapi yang saya jelaskan adalah untuk perkara teks saja, sampai saat ini belum pernah ada untuk kasus perkara? itu. Hanya teks saja. Teks aja belum? Ya. Oke. Jadi gambar, video, gambar mungkin bukan gambar orang tapi gambar animasi, misalnya, itu ada sering, sudah banyak praktek seperti itu. Tapi kalau untuk teks, mohon maaf. Jadi kalau yang disebarkan itu gambar, video itu kena pidana. Kalau hanya baru teks doang, tapi kan ini bukan teks omongan dari mulut dari anggota Facebook yang puluhan ribu itu. Makanya dari puluhan ribu itu kita memilah-milah, mengklasifikasi mana yang telak, yang sudah mungkin ribuan, ratusan ribu konten yang diupload atau mungkin yang disebarkan, daripada silent member yang cuman ada di grup itu. Berarti perlu kesamaan persepsi, perlu undang-undang yang lebih tegas lagi, karena kalau sanksinya lebih tegas, kalau sanksinya pidananya berat, orang akan berhati-hati, tidak mau sembarangan masuk lagi sebagai member di akun seperti fantasi saudara yang bisa mengintai dari dalam rumah Anda. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Pak, ke depan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.